Oke. Selamat malam Bu Intan, apa kabar? Lagi sibuk apa ini? Malam, Pak Lili. Ya, kalau sekarang saya lagi santai-santai sih. Kalau Mm-mm. tadi sih sebenarnya habis belajar bareng Coach Nurita. Gitu. Oke, baik. Nah, berapa saat ini kita akan melakukan pro bono coaching. Dari coaching ya kita akan membahas persiapan yang diperlukan. Apakah Ibu Intan berkenan? Siap, saya berkenan, Pak Lili. Oke, terima kasih. Apa yang perlu Ibu Intan siapkan untuk melakukan framing pembuka dengan klien? Hmm, yang saya perlukan untuk framing pembuka dengan klien pertama itu adalah waktu Oke. eh, sesi coaching waktunya itu berapa lama. Mm, Lalu yang kedua, rule selama kita melakukan sesi coaching. mm, Rule-nya itu contoh seperti kalau ada pertanyaan nanti yang saya kurang mengerti atau pertanyaan dan jawaban menyimpang, maka saya kasih tanda kode artinya saya butuh penjelasan lebih dalam. Contohnya begitu. Lalu kalau saya bolehkah saya menuliskan jawaban dari klien supaya saya bisa lebih fokus, tidak terlewatkan satupun jawaban klien. Itu. mm, Lalu yang kemudian saya sebagai coach akan selalu hadir dan mendukung klien sehingga klien mm, itu akan merasa aman dan nyaman ketika bercerita. Tujuannya mm, tidak ada yang ditutupi dan saya menekankan bahwa dalam sesi coaching ini diharapkan klien itu terbuka seterbukanya supaya bisa lebih dalam difasilitasi dan mm, ini ya tidak akan terbuka kemana-mana hanya sampai di saat sesi coaching aja supaya ketika ada rahasia klien itu tidak khawatir oke, untuk oke. menceritakannya. Itu beberapa framing pembuka yang akan saya katakan kepada klien. Ya, ya baik sekali. Jadi sudah yang tadi saya tangkap itu tentang waktu, tentang kesepakatan di depan, harus bagaimana seperti aturan-aturan yang disepakati. Nah, kemudian mendukung klien. Nah, itu supaya juga tadi disebutkan menjaga rahasia supaya dalam coaching ini bisa nyaman. Gitu ya, Coach Intan? Ya, Iya. Pak Lili, betul sekali. Seperti itu. Mm-mm. Oke. Nah, berikut apa yang Coach Intan akan persiapkan untuk melakukan framing smart goal. Oke, yang saya persiapkan adalah skill. Ya, Eh, skill yang pertama, ya, saya harus ini skill mendengar, fokus, ya, skill hmm, mendengar, diam jeda dengan aktif, hmm, itu. Terus smartnya itu saya harus jelas lengkap informasi yang diberikan oleh klien dan itu bisa saya ukur gitu. eh, Mengarahkan itu kepada klien. Nanti kalau seandainya klien belum smart, jawaban efektif efisiennya itu nanti saya bisa arahkan. Mengarahkan hmm, dengan tadi mendengar, diam jeda dengan aktif, hmm, jelas dengan lengkap, fokus itu. Itu yang untuk supaya spesifik smart goal-nya itu jelas. Maka saya butuh itu dan TCCE. TCCE hmm, kemudian mungkin bisa saja skor dari hmm, dari jawabannya saya bisa mengarahkan smart goal-nya itu ke skor gitu. hmm, Itu kalau dari dia menyatakan tentang suasana, tentang state, maka
saya akan arahkan ke state Hmm. itu. Jadi Ya, sesuai dengan jawaban klien. oke, oke. Oh iya. Ya, berarti tadi saya bisa simpulkan apa yang saya sampaikan, berarti mengikuti arah klien kemana, kita harus siap beberapa eh, persiapan untuk melakukan framing eh, smart goal-nya ini ya, Mas. Ya, dipadu-padankan dengan skill-skill yang lain untuk Betul. skill framing mendukungnya gitu, Coach. Ya, baik. Nah, apa yang perlu Coach Intan persiapkan untuk melakukan memfasilitasi skor klien? Skor klien yang harus saya fasilitasi skill mendukung, skill bertanya, skill Hmm, mendengar dari segi kalau mendukung ya bisa saja ya gejala atau penyebab masalah dia itu berhubungan dengan state gitu ya, hmm, state dia, hmm, suasana dia, mungkin dia bisa menjadi berair mata gitu ya, maka hmm, saya harus mendukung dengan prul saya harus hadir dan peduli begitu. Terus mendengar penyemangat keran bicara, maka itu akan saya gunakan supaya dia merasa terdukung dengan saya memberikan semangat gitu. Lalu saya fokus sehingga hmm, ini agar klien itu merasa didengarkan dengan baik dan dia merasa saya hadir di situ. Lalu saya akan bawa ke state gitu ya. Kalau hmm, memang dari gejala dan efek, mungkin efek dia bisa saya bawa ke state terbaiknya nantinya hmm, itu. Lalu kalau memang ada hubungannya dengan habit, maka saya akan arahkan ke habit dari hmm, penyebab atau gejala yang dia miliki itu tentang habit, maka saya akan bawa habit. Habit apa yang perlu dia ubah? Nah, kalau perilaku maka saya akan arahkan ke habit perilaku. Mungkin perilakunya yang harus diubah. Kalau pola pikir maka saya bawa ke pikir hmm, itu. Kalau rasa maka siapa tahu baperan ya penyebabnya, maka saya akan bawa ke habit rasa gitu. Saya ubah ke rasanya gitu. Jadi saya skill yang paling penting yang harus saya dalamin sehingga ketika dia menyatakan skornya dia, saya bisa arahkan kemana skornya hmm. itu. Itu, Ya, coach. ya. Oke, oke. Ya, jadi bisa saya katakan dari penjelasan Coach Intan tadi bahwa eh, skill itu penting. Ya, skill itu penting. Kemana arahnya klien yang kita hadapi itu, ya kita bawa ke sana dengan skill-skill yang sudah dipersiapkan secara mendalam. Wow, luar biasa. Baik, berikutnya adalah apa yang perlu Coach Intan persiapkan untuk memfasilitasi klien mengambil kesimpulan. Nah, kemudian apa yang dilakukan untuk memastikan klien untuk membuat action plan, nah, kesimpulan dan action plan. Oke. Ya, silakan. Jadi kan umpamanya ketika klien sudah menyatakan spesifik dari smart goal-nya gitu ya. Nah, lalu saya arahkan kemana dia tujuan yang dia ini, langkahnya apa yang harus dia lakukan, sumber dayanya apa yang bisa dia gunakan, dia pakai, yang dia butuhkan untuk mencapai tujuannya itu. Nah, dari semua itu setelah selesai, maka saya akan meminta dia membuat kesimpulan sendiri Oh, dari ceritanya sendiri gitu. Jadi mm, klien itu bisa mereview kembali apa yang sudah dia katakan, mereview kembali apa yang dia pikirkan awalnya, lalu menuangkannya. Nah, dari kesimpulan itu, saya akan langsung mengatakan apa action plan yang harus dia lakukan setelah mm, sesi coaching berakhir. Itu berharap itu langsung dikerjakan dan dilakukan. Agar oh, apa? Agar dia semakin merasakan kekuatan, ada power dari yang action, yang kesimpulan langkah-langkah yang
dia sudah buat sendiri gitu. Dan yang Mm, paling penting untuk action itu ada reminder gimana dia supaya mereminder dirinya dalam melakukan action plan-nya itu. Jangan mm, sampai dia tahu apa yang harus dia lakukan tetapi dia lupa gitu. mm, mm. Itu. Ya, baik, baik. Dari penjelasannya tadi bisa saya simpulkan, jadi untuk menggiring klien untuk menyimpulkan sendiri apa-apa yang sudah tadi di depan klien sampaikan itu perlu skill khusus juga. Berikutnya untuk action plan. Nah, tadi Coach Sitan menyampaikan reminder itu penting sekali supaya ada pengingatnya sehingga untuk melaksanakan action plan itu lebih nyata. Oke, baik. Untuk eh, menutup coaching dan meminta feedback itu kira-kira apa yang perlu Coach Intan sampaikan nanti? Oke. Eh kalau untuk feedback saya akan bertanya kepada klien kira-kira feedback apa dan seperti apa sih yang diharapkan dari klien setelah sesi coaching itu. Mm, Terus kalau dia mengatakan feedback yang seperti apa, biasanya kan pasti akan berharap hal-hal yang baik ya. mm, Ah, ah. Terus saya akan mengatakan, itu berarti sudah ada di dalam pemikiran dia apa sih dan bagaimana feedback yang harus saya berikan gitu kan ya. mm, Lalu saya akan mengatakan, mengapa membutuhkan feedback yang seperti itu. Nah, secara tidak langsung maka dia sudah terfeedback sendiri oleh pemikirannya. Jadi saya tidak akan langsung memberikan feedback karena itu menurut saya tidak terlalu berarti sebab itu dari orang lain. mm, Jadi saya akan bertanya balik, feedback apa yang dia harapkan itu sudah akan langsung dia pikirkan feedback seperti apa yang akan saya berikan ya dari pemikirannya. Terus saya akan bertanya mengapa perlu feedback hal itu. Apa sih pentingnya feedback yang seperti itu? Nah, secara sendiri tanpa saya ngomong pun dia sudah terfeedback sendiri. Dan oh. itu akan lebih ampuh daripada saya ngomong gitu. Jadi saya kembalikan maunya seperti apa sih? Gitu. Ya, baik, baik. Yang saya tangkap tadi bagaimana Coach Intan malah mengembalikan feedback itu biar dari klien sendiri yang menyampaikan, wow, ini sesuatu sehingga lebih mengena klien dikembalikan ke klien untuk menyampaikan feedback. Ya, baik. Eh, untuk memfasilitasi coaching ini, identitas apa yang nanti akan Coach Intan pakai? Saya akan menggunakan identitas sebagai coach profesional. Wow, wow. Ya, Iya, tuh kan ya. iya ya. Ya, Dari hebat, hebat. legitimasi coaching pasti itu. Iya, sudah yang paling tinggi. Ya, ya. Nah, apa saja power yang nanti akan Coach Intan pakai untuk memfasilitasi coaching? Nah, powernya adalah ketika saya menggunakan identitas sebagai coach profesional, maka saya percaya diri. Dan Oh, rasa percaya diri saya itu yang akan terlihat oleh klien saya bahwa dia hmm, akan merasa saya itu mampu memfasilitasinya. hmm. Dengan dia percaya saya mampu, maka dia akan merasa aman dan nyaman untuk menyatakan apa yang harus dia katakan gitu. Jadi tidak akan ada yang tertutup. Powernya di Oke, situ menurut saya. iya, percaya diri yang tadi Coach Intan sampaikan. Nah, semoga nanti coaching dengan klien bisa berjalan lancar dan terima kasih atas kebersamaan pada malam hari ini. Terima kasih, Coach Intan. Terima kasih, Coach Lili.